Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-8 ini, materinya adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Selanjutnya, pengertian ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian secara etimologis atau pengertian menurut bahasa. Yang pertama, sains atau ilmu pengetahuan itu dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, science itu dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, al-ilm yaitu bahasa Arab. Pengertian ilmu pengetahuan yang kedua menurut istilah. Pengertian ilmu pengetahuan menurut istilah adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Selanjutnya, pengertian teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian teknologi, yaitu yang pertama, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atas ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, di Indonesia ada beberapa macam agama. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu dan teknologi terhadap lingkungan hidup. Sebagai contoh, di dalam gambar itu bahwa kemajuan ilmu dan teknologi itu dapat merubah perilaku dari manusia. Sebagai contoh, di situ masing-masing orang duduk berdekatan, tetapi masing-masing orang memegang HP-nya sendiri-sendiri atau smartphone-nya sendiri-sendiri. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.